Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam. Salam Rahayu. Saya tuh dapat video ini bisa dibilang baru kemarin gitu loh. Saya nggak bisa bayangin misalkan Kang Idrus Ramli itu debat dengan Kiai Imad dengan dalih semacam itu, maka akan malu, sangat malu gitu loh. Itu jika terjadi di alam nyata, itu Kang Idrus Ramli akan jelas-jelas malu bukan main. Karena dalihnya itu bisa dibilang Kiai Imad sudah mempelajari, jawabannya pun sudah tahu gitu loh. Dan yang nggak habis pikir itu ya, tadi saya dikirimi teman lewat WA, videonya salah satu Gus dari Rembang, seenak udelnya menuduh orang-orang yang bergerak dalam perjuangan penjernihan nasab itu, orang bayaran lah, politik lah. Saya heran orang semacam ini kok masih dipercaya orang. Dulu saat dia berbicara soal politik, zaman dulu ya, demo-demo itu seperti apa? Banyak bodongnya kata-kata dia itu. Tidak sesuai fakta dan tidak sesuai apa yang terjadi dalam sisi politik. Harusnya kalau dia berbicara itu ya udahlah. Ini orang sesungguhnya pintar. Tapi dia cocoknya itu ngajar ngaji saja. Itu saja harusnya. Untuk bicara geopolitik dan lain sebagainya itu ngaco. Sekelas Idrus Ramli saja, semua orang tahu Idrus Ramli itu siapa. Dulu bagaimana dia saat dia apa ya? Saya dibilang kata-katanya itu sebenarnya nggak pas saat dia menganggap Habib Lutfi itu dengan kata-kata apa. Dulu itu ada dulu tuh. Itu saat dia mengkritisi Habib Lutfi. Tapi sekarang secara nggak langsung dia bela nasabnya Habib Lutfi. Ada apa? Dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang belum memahami. Orang menguasai dalil A, hukum fikih B, C, D gitu ibaratnya. Itu dianggap masih menguasai seakan-akan segala ilmu. Sampai sekarang tuh masih. Makanya sering saya gencarkan. Hei, orang itu misalkan dia menguasai satu ilmu, dia tuh tidak akan bisa menguasai ilmu yang lain. Itu sulit untuk orang sekarang. Otak orang sekarang tuh beda dengan orang zaman dulu tuh beda. Misalkan si B ini dia mempelajari ilmu tasawuf, dia pasti punya kelemahan ilmu yang lain. Pasti. Begitu juga orang mempelajari ilmu fikih misalkan, dia pasti punya banyak juga kelemahan-kelemahan yang lain. Bahkan Kiai Imad sampai sekarang itu kan keliling sana kemari itu bagus gitu loh. Itu menyadarkan orang, memberi pandangan orang yang lebih luas. Banyak hal kok dari apa yang dilakukan tesis itu tuh banyak hal. Pendawiran berkurang, sangat kurang. Pembodohan berkurang, sangat berkurang. Orang yang seenaknya bangga mengatasnamakan cucu Nabi itu berkurang. Orang yang suka menebarkan dalil-dalil palsu soal turun Nabi itu berkurang. Yang tidak masuk akal itu sudah berkurang banyak. Cerita-cerita pengalaman spiritual. Tapi kalau bagi orang-orang Wahabi kan tidak kurvat. Padahal cerita-cerita spiritual itu ada yang masuk akal, ada yang tidak. Kalau kemarin itu saat orang masih bebas mengatasnamakan turun Nabi, tapi dia memaki, dia menghina, dan dawir, dia nodong duit ke umat dan lain sebagainya. Itu hal yang dari dulu itu ada. Tapi sekarang nyatanya sudah agak berkurang. Walau saya yakin masih ada orang-orang yang semacam itu tuh ada. Ini dia videonya Kiai Imaduddin. Misalkan terjadi debat semacam itu, karena ini sesungguhnya apa? Membalas apa yang dia katakan Kang Idrus di channelnya. Dan ini telak gitu loh. Ini dia videonya. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli kemarin sudah bikin video membela Ba'lawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Ramli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab. Karena kalau abad 9, kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqah, ada Al-Juz'ul Latif, ada kitab Al-Jauharus Syafa. Yang saya inginkan
sesuai dengan abadnya. Abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8. Di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Bagaimana setelah 500 tahun ujug-ujug ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubed. Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tabaqatul Khawas, karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zamannya dapat dari kitab As-Suluk. Dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'alawi itu bukanlah Ba'alawinya Ba'alawi sekarang ini. Dia Ba'alawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janadi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa. Dari yang bernama Abdullah, dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'alawi mengaku dirinya keturunan